Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 6, bab 1 bilangan bulat. Pembelajaran kali ini kita akan belajar perkalian bilangan bulat. Ini ada di halaman 37 sampai dengan 43. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah, adik-adik kita mau belajar perkalian bilangan bulat ya. Untuk pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya, dan juga menggunakan garis bilangan. Sekarang kita mau belajar perkaliannya. Nah, seperti biasa karena contoh di sini kan agak membingungkan ya adik-adik ya. Jadi Karina membuatkan rangkuman yang sudah terstruktur dengan sistematis supaya adik-adik bisa lebih paham ya. Nah, di sini rangkumannya ya. Yang pertama kita akan mempelajari dahulu pengertian dari perkalian. Perkalian disimbolkan dengan tanda silang atau X. Ya, ini kali. Nah, konsep perkalian sesungguhnya berasal dari operasi penjumlahan yang berulang. Penjumlahan yang berulang seperti gimana Karina? Nah, kita sekarang lihat ke yang berikutnya. Konsep perkalian yang benar. Nah, ini seperti ini adik-adik. Jadi, perkalian contoh 4 dikali 15 ya, atau 15 kali 4. Nah, ini kita lihat contohnya. 4 dikali 15 itu artinya 15 ditambah 15 ditambah 15 dan ditambah 15. Jadi artinya kalau 4 kali 15 adalah 15-nya itu ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi caranya kita tinggal menambahkan 15 ditambah 15, 30. 30 ditambah 15, 45. Lalu 45 ditambah 15, 60. Ya. Nah, pertanyaannya adalah yang betul 4 kali 15 atau 15 kali 4. Nah, kalau 4 kali 15, penjabarannya atau penyelesaiannya seperti ini. Kalau kita balik 15 dikali 4 berarti 4-nya ada 15. Seperti ini. 4-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi kita tambahkan 4-nya, semuanya hasilnya juga sama 60 ya. Nah, namun karena hasilnya sama, jadi ini menyatakan bahwa perkalian ini memiliki sifat komutatif. Ya, nah komutatif itu nanti akan Karina jelaskan di bawah-bawah nanti ya. Nah, jadi adik-adik kalau misalnya ditanya yang betul 4 kali 15 itu adalah 15 ditambah 15-nya ada 4 kali atau 4-nya yang ada 15 kali ya. Sebetulnya hasilnya sama. Jadi adik-adik bisa menyelesaikan yang mana aja. Tapi kalau di pembelajaran dengan Bapak Guru atau Ibu Guru itu biasanya mengikuti dengan konsep seperti ini. Ya, 4 kali 15 berarti 15-nya itu ada 4. Ya. Oke. Kemudian sekarang selanjutnya kita akan bahas perkalian bilangan bulat positif. Ya. Nah, contohnya ini yang positif. 4 dikali 15. Ya, yang tadi 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 ya. Jadi mengulang, penjumlahan berulang, hasilnya 60. Contoh berikutnya, ini kalimat positif lagi, 6 bilangan positif ya. 6 dikali 5 itu 5-nya ada 6, jadi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 dan tambah 5 hasilnya 30 ya. Kemudian yang perkalian bilangan bulat negatif, Karina akan contohkan di halaman 38.
di sini. Ya. Kita lihat di sini contohnya 3 dikali 2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita bisa menggunakan penjabaran seperti ini ya. Jadi tadi soalnya negatif 3 dikali 2. Nah, jadi kita bisa menjabarkan dulu mulai dari 2 dikali 2 sama dengan 4. Ini salah ketik ya adik-adik, berkurangnya 2. Jadi selisihnya 2, ini juga 2. Kemudian 1 dikali 2, 2. 0 dikali 2, 0. Ya. Kemudian negatif 1 dikali 2 sama dengan negatif 2. Negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. Jadi negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6. Ya, itu kalau kita mau menjabarkan seperti di contoh ini. Tapi cara mudahnya adalah negatif 3 dikali 2, kita tinggal kalikan aja dulu. Nah, pastikan yang ini negatif, yang ini positif ya adik-adik. Jadi positif dikali negatif atau negatif dikali positif sama aja. Kita kaliin seperti biasa aja, 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, karena ini ada negatif, ini positif berlawanan, kita gunakan negatif. Ya. Oke, nah, kemudian kalau nanti negatif positif, jadi perkalian itu positif dikali positif sama dengan positif. Ya, negatif dikali positif sama dengan negatif. Positif dikali negatif sama dengan negatif juga. Nah, kalau negatif dikali negatif, hasilnya nanti positif. Ya, yang ini mungkin belum akan kita bahas sekarang. Jadi kita akan bahas paling tidak yang ini dulu ya. Oke, nah konsepnya seperti itu, adik-adik sudah paham? Kalau belum, nanti boleh diulang lagi videonya ya. Lalu sekarang contoh kedua. Dibalik nih adik-adik, kalau tadi negatifnya di depan, sekarang negatifnya di sini. 5 dikali negatif 7. Yuk kita lihat penjabarannya. Nah, ini berkurangnya 5 ya. Ke bawah berkurangnya 5. Nah, 5 dikali 5, 25. 5 dikali 4, 20. 5 dikali 3, 15. 5 dikali 2, 10. 5 dikali 1, 5. 5 dikali 0, 0. Kemudian kita mulai ke negatif 1. Jadi yang turun berkurang tuh sekarang yang sebelah kanan ya adik-adik. Ya, makin kecil. Kalau tadi kita bandingkan, itu yang menurun yang di sebelah kiri. Ya, karena kita negatifnya di sini. Ya. Kemudian tadi kita sudah sampai di 0 ya. Lalu 5 dikali negatif 1, negatif 5. 5 dikali negatif 2, negatif 10. 5 dikali negatif 3 sama dengan negatif 15. Dan seterusnya sampai kita mendapatkan hasil di sini. Jadi negatif 35. Cara mudah seperti Karina tadi, yaitu dengan cara 5 dikali negatif 7. Ya, ini positif, ini negatif, pasti hasilnya nanti negatif. Langsung taruh aja. 5 dikali 7 langsung aja dikaliin 35. Ya. Kalau mau menggunakan penjabaran boleh, atau langsung cara cepat seperti Karina ini boleh banget. Ya. Lalu masih ada contoh yang 1.27. Nah, ini kita langsung belajar nih adik-adik ya. Negatif 2 langsung negatif dikali negatif seperti yang Karina jabarkan tadi nih. Bagus banget ya, ternyata kita udah akan belajar yang ini. Negatif dikali negatif. Ya, keren banget nih bukunya. Negatif 2 dikali negatif 3. Nah, sekarang kita mau menjabarkan yang sebelah kanan. Ya, yang turun yang sebelah kiri. Ya, dia makin menurun. 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Dia akan bertambah 3. Ya. 1 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3. 0 dikali negatif 3 hasilnya 0. Negatif 1 dikali negatif 3, lihat hasilnya positif ya. Jadi negatif dikali negatif hasilnya positif. Negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya 6. Nah, kalau mau ngikutin konsep Karina, gampang aja. Jadi kita lihat ini negatif, berarti hasilnya positif. Nggak usah dikasih tanda berarti ya. Kalau negatif baru kasih tanda, karena ingat di pembelajaran sebelumnya bilangan bulat positif tidak perlu ditulis tanda positifnya. Jadi langsung angkanya aja. 2 dikali 3, 6. Jadi langsung aja jawabnya 6 ya, cepet. Yuk langsung kita ke sebelah kanan lagi pindah. Kita akan bahas di sini
perkalian bilangan bulat negatif sudah. Sekarang sifat-sifat pada perkalian bilangan bulat. Nah, yang pertama, sifat perkalian adalah sifat komutatif atau pertukaran. Gimana sih Karina? Apa yang ditukar ya? Jadi, seperti ini. Kita akan ambil contoh di perkalian yang ada negatifnya. Ya, seperti kalau tadi ya di atas itu kita ada sempat membahas di sini ya. 4 kali 15 atau 15 kali 4, yang mana yang benar? Nah, hasilnya sama, jadi ini berlaku sifat komutatif. Nah, ini yang akan dijelaskan. Ya, jadi komutatif itu artinya pertukaran. Ya. Jadi negatif 5 dikali negatif 4 dan 4 dikali negatif 5 ya ditukar posisinya, itu akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu negatif 20. Jadi A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi ini diputer ya. Itu hasilnya sama. Itu namanya sifat komutatif. Kemudian yang kedua sifat perkalian adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Contohnya kita mau mengalihkan 7 dikali 4 dikali negatif 4 dikali 3. Nah, kita mau kasih tanda kurung ya, dalam kurung. Nah, misalnya yang pertama, kita yang seperti contoh ini, dalam kurungnya di sini. Yang kedua, Karina ganti warna jadi orange. Yang kedua, nanti kita mau begini ya. Jadi dalam kurungnya di 7 kali 4 ya. Yuk kita buktikan hasilnya. 7 dikali dalam kurung yang dikelompokkan negatif 4 dikali 3 ya. Kita jumlahkan dulu, kita proses perkalian yang ini. Jadi ini langsung aja ditaruh sini 7. Ini kita kali negatif 4 dikali 3 negatif 12. Lalu kita kalikan 7 dikali negatif 12 ya, hasilnya pasti negatif nih, sudah ditulis negatif. Dan 7 dikali 12 hasilnya 84. Sekarang kita pindah ya dalam kurungnya. 7 dikali negatif 4 dikali 3. Kita proses yang ini dulu. 7 dikali negatif 4 negatif 28. Lalu ini ke sini jadi dikali 3. 28 negatif 28 dikali 3 sama dengan negatif 84. Jadi berlaku asosiatif, yaitu dalam kurung A kali B kurung tutup dikali C sama dengan ini ada kalinya ya. A dikali B dikali dalam kurung B kali C. Ya, itu konsep yang kedua. Yang ketiga yaitu distributif. Ya, sifatnya distributif. Distributif itu seperti apa ya? Nah, distributif itu maksudnya seperti ini. Ya, ada dua. Yang pertama pada penjumlahan dan pada pengurangan. Di sini ya. Nah, yang pertama penjumlahan. Ya, yang ini. Jadi yang di dalam kurung itu adalah penjumlahan. 7 dikali dalam kurung negatif 5 ditambah 6. Nah, kita akan pindahkan dulu 7-nya di sini. Lalu ini kita proses dulu. Operasi hitungnya negatif 5 ditambah 6. Yaitu 1. 7 dikali 1 sama dengan 7. Lalu sekarang kita mau mengubah. Nah, ini Karina mau ubah dulu ya. Ini maksudnya adalah dalam kurungnya di sini ya. Kita ganti. Ini nggak ada. Ya, kita hapus dulu nih. Oh, nggak bisa dihapus. Jadi ini nanti dihapus. Ya, ini juga nggak ada. Jadi kita proses dulu yang ini. 7 dikali negatif 5 ditambah 7. Oh, enggak. Nah, berikutnya kita akan menggunakan konsep yang kedua, yaitu masih tetap sama soalnya 7 dikali dalam kurung negatif 5 ditambah 6. Kita akan sebar. Jadi ini dikali ini, 7 dikali negatif 5 dulu. Ya, kita taruh sini 7 dikali negatif 5. Baru kemudian 7 dikali
negatif 6. Ya, 7, oh ini 6, bilangan bulat positif ya. Jadi 7 dikali 6. Kita proses satu persatu. 7 dikali negatif 5 sama dengan negatif 35. 7 dikali 6 sama dengan 42. Kita tambahkan negatif 35 ditambah 42 sama dengan 7. Ya. Jadi A dikali B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah A kali C. Itu distributif pada penjumlahan. Yang berikutnya pada pengurangan. Yang pertama kita akan coba membuktikan 7 dikali dalam kurung 6 dikurang 3. Kita langsung proses ininya dulu. Ya, pengurangannya. Jadi 7 kemudian dikali 6 dikurang 3, 3. 7 dikali 3, 21. Sekarang yang kedua kita akan melakukan penyebaran atau distributif. Jadi 7 dikali 6. Kita taruh sini. Nah, tandanya ini dikurang ya. Jadi ini tidak ditambah. Kalau tadi yang penjumlahan kan ini ditambah. Kalau sekarang kita dikurang. Lalu kemudian 7 dikali 3. Ini bukan 7 dikali min 3 ya adik-adik. Karena ini tanda negatif, tanda dikurangi, tanda pengurangan. Sudah kita buat di sini. Jadi yang ini 7 dikali 3. Kita jumlahkan, kita proses operasi hitungnya dulu. 7 dikali 6, 42. 7 dikali 3, 21. Dan ini dikurang. 42 dikurang 21 sama dengan 21. Jadi A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A kali C. Nah, itu dia konsep-konsep perkalian ya adik-adik. Sekarang berikutnya kita akan belajar perkalian menggunakan garis bilangan. Nah, ini ada gambarnya di halaman, nah di sini ya. Nih, contoh pertama yang Karin ambil dari sini. 2 dikali 3 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Ya. Nah, kita akan menggunakan garis bilangan. 2 dikali 3, prosesnya adalah kita akan melangkah satu langkah, yaitu ke sini. 3, ya, langkah pertama. Lalu setelah itu kita ke sini, ya. Ambil 3 langkah lagi, yang kedua. Hasilnya adalah 6. Ya. Lalu yang kedua, negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 3 ditambah 3 sama dengan negatif 6. Nah, jadi di sini kita akan mundurnya ke sini ya. 1 langkah, 2 langkah ya. Jadinya negatif 6. Kemudian contoh berikutnya adalah 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3-nya ada 2. Jadinya negatif 3 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 6. Ini caranya juga sama, loncatnya ke kiri 3 langkah di negatif 3. Ya, ini langkah pertama. Langkah keduanya lompat lagi. Jadinya hasilnya 6. Ya, nah materinya ringkasannya seperti itu. Jadi sekarang kita masuk ke ayo mencoba atau kita akan mengerjakan soal latihan. Oke, kita langsung aja proses di sini ya karena ini muat. Yang nomor 1A, negatif 7 dikali 8. Nah, ini pasti hasilnya apa adik-adik? Hasilnya apakah negatif atau positif? Nah, ini hasilnya adalah negatif ya. Kita bisa langsung taruh aja di sini negatif. Ya. Lalu kita proses 7 dikali 8 yaitu 56. Atau bisa juga ya dengan cara kita keluarkan dulu negatifnya lalu 7 dikali 8. Ya, ini juga sama aja, tapi dijabarkan ya adik-adik. Negatif 56 sama ya. Supaya kita mengetahui nanti hasilnya negatif atau positif. Kemudian nah ini kita dapat soal yang negatif dikali negatif. Ingat tadi adik-adik, negatif dikali negatif hasilnya pasti positif. Jadi kita nggak kasih tanda. Tinggal dikali 15 dikali 9
Kita coret-coret dulu aja ya di sini. 15 dikali 9. 5 dikali 9 45. 9 dikali 1 9 ditambah 4 13. Jadi 130. Ini kok Karina tulisnya 4 ya? 5 maksudnya loh. Ya, 4-nya di sini, 5-nya di sini. Jadi 135. 135. Yang berikutnya ada di proses 3 perkalian. 5 dikali negatif 12 dikali 9. Nah, negatifnya ini 1 sendiri, jadi pasti akan hasilnya negatif. Kita kalikan dulu ini. 5 dikali 12 dikali 9. 5 dulu dikali 12 ya. 12 kali 5. 5 dikali 2 10. 5 dikali 1 5 ditambah 1 6. Baru kita kali dengan 9. Ini 0. 9 dikali 6 54. Jadi hasilnya 500. Negatif 540. Dan nomor D. Yang ini ada negatif, positif, negatif. Ya, berarti hasilnya nanti akan menjadi positif. Tidak dikasih tanda ya, langsung kita kali. 10 dikali 45 450. Lalu kita mau kali dengan ini, dikali 6. Nolnya langsung turun aja ya ke sini. 6 dikali 5 30. Kemudian 6 dikali 4 24 ditambah 3 27. Jadinya 2700 di sini ya. Positif ya. Kemudian sekarang 125 dikali negatif 20 dikali negatif 14. Ini juga akan menjadi hasil positif ya. 125 dulu kita kali dengan 20. Ya, 20-nya kita simpan buat nanti. Ya, di sini jangan lupa tapi 2 dikali 5 10. 2 dikali 2 4 ditambah 1 5. 2 dikali 1 2. Ya, jadi nolnya tambahin 2500. Kita kali lagi sama 14. Nolnya diemin dulu ya, 2. Nanti setelah sudah ada hasilnya baru kita tambahin nolnya 2. Ini 25. Nah, 4 dikali 5 20. 4 dikali 2 8 ditambah 2 10. Kemudian 1 dikali 5 5. 1 dikali 2 2. Kemudian nih 0 5 3. Tambahin 2 yang tadi. Jadi 35.000. Jawabannya positif atau negatif adik-adik? Ingat, ini negatif, jadi hasilnya positif. 35.000. Lengkapilah perkalian berikut. Nah, ini jumlahnya masih gampang untuk dilihat ya. Jadi negatif 3 dikali titik-titik sama dengan negatif 9. Ini pasti jawabannya 3. Tidak negatif karena hasilnya negatif ya. Lalu 5 dikali titik-titik sama dengan 100. Nah, ini berarti kita bisa jawab dengan negatif. Negatif 20. Nah, kalau nggak kelihatan Karina jawab di sebelah sini adik-adik, negatif 20. Yang C, titik-titik dikali negatif 14 sama dengan 140. Nah, ini udah ada negatif, berarti karena jawabannya positif, ini harus negatif juga. Ya. Dan ini nilainya adalah 10. Negatif 10 dikali negatif 14 sama dengan 140. Nomor berikutnya. Hasilnya positif, jadi jawabannya pasti positif. Nah, ini 132 itu adalah 11 dikali 12 ya, sama dengan 132. Gimana caranya Karina? Nih ya, kita akan memproses pembagian. Ini namanya pembagian Progapet 132. Dibagi tadi berapa ini ya? Dibagi 12. Nah, caranya 13 dibagi 12. 12 dikali berapa yang hasilnya 13 atau di bawahnya? Berarti dikali 1 ya. Taruh di sini satunya. Lalu 1 dikali 12 taruh sini 12.
Ini masih sisa 1. 2-nya turun. 12 dibagi 12, 1. Jadi 11 ya. Nah, ini titik-titik berarti ini harusnya yang gampang aja ya. Karena hasilnya negatif, jadi salah satu harus negatif. Bebas adik-adik mau yang sebelah kiri atau kanan. Negatif 16 dikali 10 ya. Lalu yang soal cerita nomor 3. Ini akan Karina jawab di sebelah kanan. Seorang penyelam mutiara menyelam dengan kecepatan 2 meter per detik. Ia menyelam menuju dasar laut. Penyelam tersebut menyelam selama 3 detik. Berada di kedalaman laut berapakah penyelam tersebut ya. Jadi yang ditanya kedalaman si penyelamnya ya. Sekarang nomor 3 Karina akan jawab di sebelah kanan. Nah, ini soal cerita kita akan menggunakan menjawab yang seperti ini adik-adik. Jadi yang pertama diketahui. Diketahuinya berarti kecepatan ya. Kecepatan yang ini 2 meter per detik ya. 2 meter per detik itu bisa kita kasih meter per second atau detik ya. Kemudian informasi berikutnya adalah berapa lama dia menyelam 3 detik. Ini bisa kita bilang atau kita gunakan diketahuinya waktu 3 detik. Kemudian ditanya kedalaman. Kedalaman ini berarti bisa juga kita sebut dengan kedalaman ini bisa juga kita sebut dengan jarak ya. Berapa jaraknya? Karena nanti jawabannya berarti dalam meter. Dijawab ya. Penyelesaian atau jawab. Karina mau pakai jawab aja. Adik-adik mau pakai penyelesaian juga boleh. Nah, untuk mencari ini berapa meternya itu kita bisa memprosesnya dengan mengalihkan ini dikali ini ya. Langsung aja kita kalikan 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 6 meter. Lalu nomor 4. Edo mempunyai uang Singapura. Nah, kita tulis dulu di sini diketahui. Diketahuinya adalah jumlah uang empat lembar $10. Lalu diketahui yang kedua, $10 sama dengan Rp 10.000. Ditanya jumlah uang Edo. Ya. Lalu jawab. Nah, untuk kali ini kita akan mengalihkan dulu berapa sih yang dipunya sama Edo uangnya ya. Jadi 4 dikali $10 sama dengan berarti dia punya $40 ya. Lalu yang kedua akan kita proses perkalian $40 dikali Rp 10.000. 10.000. Ya, ini gampang banget. Langsung aja dijawab 400.000. Ya, rupiah Rp di depan. Jadi Rp 400.000. Sekarang nomor 5, Meli membeli 5 kotak donat. Ya, diketahui.
Berarti Meli punya 5 kotak donat ya. Gambar donatnya ada di sini nih ya. Diketahui jumlah kotak donat adalah ini 5 kotak. Kemudian setiap kotak berisi 6 donat ya. Berarti kita bisa tulis di sini isi 1 kotak. Ini 1 ya. Ada berapa tadi? 6 ya. 6 donat. Ya, rasanya beda-beda. Pertanyaannya ditanya berarti jumlah donat berapa? Kita jawab. Berarti tinggal kita kalikan saja 5 kotak dikali 6. Hasilnya 30 donat. Ya. Nah, kita lihat masih ada di bawahnya nih, harga 1 donatnya. Oh, ini ada lagi nih adik-adik. Ya, berarti Karina tambahin di sini. Di sini ya, mudah-mudahan adik-adik kelihatan nih. 1 donat harganya 6.000 Rp 6.500. Jadi pertanyaan yang kedua, berapa uangnya? Nah, yang harus dibayar, harganya aja ya kita masukin di sini. Harganya berapa? Berarti kan tadi 30 donat kita dapat ya. Jadi tinggal kita kalikan 30 dikali sama harga per donatnya yaitu 6.500. Berapa adik-adik? Nah, langsung kita kaliin aja. Nolnya nggak usah dimasukin dulu ya adik-adik. Nolnya ada 1, 2, 3. Untuk nanti kita tabung dulu. Jadi langsung kita kaliin 65 dikali 3. 5 dikali 3, 15. 3 dikali 6, 18 ditambah 1 berarti 19. Tadi nolnya ada 3. Langsung masukin di sini. Jadi Rp 195.000 rupiah harga seluruh donatnya. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!